萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini berdasarkan novel yang filmnya pun belum dirilis. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di langit biru tak berawan, dua bintik hitam kecil berhenti di langit yang jauh menghadap kota hutan yang berada di kaki gunung. Dari ketinggian seperti itu, pegunungan Magical Beast di samping kota hutan pun juga bisa terlihat dalam penglihatan mereka. Sekilas pegunungan tak berujung tampak sangat megah. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan melihat kota hutan di bawah dan menghela nafas. Setelah pergi kali ini, kemungkinan dia tidak akan pernah kembali lagi. Selamat tinggal. Xiaoyan dengan lembut bergumam, dia menoleh dan menatap sesuatu tidak jauh di sampingnya. Di tempat itu, Ratu Medusa tampak menginjak tanah yang kokoh. Tubuhnya bahkan tidak memiliki gerakan naik turun sedikit pun dari mereka yang menggunakan sayap. Motifku untuk kembali ke sekte misi Cloud kali ini sangat mudah. Bunuh Yunleng dan cari ayahku. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk negosiasi antara kedua belah pihak kali ini, ujar Xiaoyan. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menyelamatkanmu dalam situasi hidup ataupun mati apapun yang terjadi. Di lain waktu, Ratu Medusa meliriknya, keningnya berkerut tiba-tiba sesaat kemudian. Dia tanpa daya berkata pada dirinya sendiri. Dengan suara yang lembut, "Diam, dia bukanlah kerabatmu, mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya?" Ratu Medusa kemudian berkata dengan dingin kepada Xiaoyan, "Yakinlah kamu tidak akan mati. Terima kasih banyak, sudah cukup mendengar bahwa kamu akan membantuku pada saat penting hidup dan matiku." Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab, dia tahu bahwa roh Heaven Swallowing Python telah berbicara dengan Ratu Medusa sebelumnya. "Kamu bisa terus sombong, dengan adanya Yun San tidak akan mudah untuk membunuh Yunleng." Ratu Medusa tertawa dingin. Meskipun dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki dua jenis api surgawi, kekuatan yang terakhir masih terlalu lemah. Sangat sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari dua jenis api surgawi yang berbeda. Jadi tidak diragukan lagi, tidak mungkin baginya untuk menggunakannya untuk melawan Douzong. Mungkin, pada saat ini Xiaoyan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke sekte misi Cloud kali ini akan sangat berbahaya. Tingkat bahaya jauh melampaui perjalanan sebelumnya. Lagi pula, kedua belah pihak akan benar-benar memiliki perselisihan yang sangat sengit kali ini. Apa yang Yunleng lakukan pada klan Xiao dan ayahnya adalah sesuatu yang hanya bisa digantikan dengan nyawanya. Oleh karena itu, penatua pertama dari sekte misi Cloud harus mati kali ini. Ini akan terjadi bahkan jika Yun San melindunginya. Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu as terakhir Xiaoyan. Sayangnya kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan, tetapi dengan kekuatan yang sangat besar, akibatnya juga akan sangat besar. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan khawatir. Ayo kita pergi. Xiaoyan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menatap kota hutan untuk terakhir kalinya. Saat dia menatap Xiaoyan yang telah melakukan perjalanan jauh, Ratu Medusa bergumam. Apakah dia mencoba membiarkan dirinya tertangkap? Atau apakah dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk melawan Yun San? Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Xiaoyan tidak berhenti dalam perjalanannya ke sekte misi Cloud kali ini. Dia bergegas ke sana sambil menolak untuk makan dan tidur. Karena itu, perjalanan yang harusnya 3 hari hanya memakan waktu setengahnya. Meskipun Xiaoyan tidak berhenti di ibu kota, beberapa orang kuat di puncak ibu kota masih merasakannya ketika dia dengan cepat terbang melintas langit di atas kota. Selain itu, keributan mulai terjadi di antara orang-orang kuat yang telah merasakan ki yang dikenalnya. Di hutan bambu terpencil jauh di dalam istana kekaisaran di ibu kota, Jia Xingtian yang duduk bersila dan berlatih tiba-tiba membuka matanya. Sebuah kejutan muncul di matanya saat dia melihat langit yang jauh. Beberapa saat kemudian dia berkata dengan terkejut, "Apakah ki ini milik Xiaoyan? Kenapa dia kembali?"
Melihat jalan yang dia lalui, sepertinya dia akan kembali ke sekte misi Cloud. Apa yang dilakukan orang ini? Di markas klan primer di bagian timur ibu kota, Hai Bodong menutup matanya saat dalam rapat dewan tetua yang berisik. Tubuhnya dengan lembut bergoyang bersama dengan kursi. Para tetua di dalam klan di sekitarnya sangat memperdebatkan beberapa hal di dalam klan. Selain itu, Yafei sebenarnya duduk di samping Hai Bodong, namun dia tidak menyela argumen di antara semua orang. Sikapnya yang tenang membuatnya tampak seolah-olah dia tidak bisa mendengar suara bising yang cerewet itu. Hai tua, Yafei memiringkan kepalanya sedikit. Dia tersenyum sambil menyerahkan secangkir teh yang baru saja dituangkan ke Hai Bodong. Matanya yang terakhir terbuka sedikit dan menganggukkan kepalanya saat dia menerima teh, menyesapnya sedikit dan berkata dengan senyum tipis. Yafei, dengan bisa memasuki Dewan Penatua, itu berarti kamu memiliki kekuatan nyata di dalam klan. Kamu harusnya memanfaatkan kesempatan ini. Tidak pernah ada penatua muda seperti itu di dalam klan primer. Yafei mengingat ajaran Hai Tua tiba-tiba tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya, tiba-tiba dia berkata dengan suara lembut, Hai Tua, apakah Xiaoyan baik-baik saja? Kamu sudah secara terbuka menanyakan pertanyaan ini berkali-kali selama beberapa hari. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik wajah Yafei yang menjadi sedikit memerah sebelum dia berkata sambil tersenyum. Yakinlah, kemampuan anak kecil itu sangat hebat. Bahkan orang kuat dari kelas Ratu Medusa berdiri di sampingnya. Sekte misi Cloud tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Yafei diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia baru saja berencana untuk mengalihkan pandangannya ke arah pertemuan yang bising, ketika ekspresi wajah malas Hai Bodong tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba duduk di kursi saat dia mengangkat pandangannya untuk menatap langit dengan seksama. Tindakan tiba-tiba Hai Bodong menyebabkan semua orang di aula terkejut. Segera suara-suara berdebat menjadi sunyi. Satu persatu mereka dengan hati-hati menatap Hai Bodong. Hai Tua, ada apa? Primer Teng San juga terkejut dengan tindakan Hai Bodong dan dia bertanya dengan hati-hati. Mengapa Xiaoyan kembali? Dia bahkan pergi ke sekte misi Cloud. Apa yang dia rencanakan? Hai Bodong memiliki ekspresi terkejut saat dia melihat titik tertentu di langit dan bergumam. Fei Fei terkejut setelah mendengar ini, bahkan ekspresi primer Teng San juga terkejut. Aku harus pergi dan melihatnya. Teng San, kumpulkanlah pengawal bayangan. Mungkin ada beberapa masalah kali ini. Melihat sikap Xiaoyan seperti ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Hai Bodong dengan cepat berjalan keluar dari pintu, memberi perintah saat dia berjalan. Kumpulkan pengawal bayangan. Primer Teng San terkejut, dia menatap Hai Bodong yang hendak keluar dari pintu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Hai Bodong, bukankah tidak pantas untuk mengekspos pengawal bayangan hanya untuk Xiaoyan? Langkah maju Hai Bodong tiba-tiba berhenti, dia berbalik dan dengan dingin melirik semua orang di aula. Dengan suara yang dalam dia berkata, sejujurnya Xiaoyan memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar dibandingkan dengan sekte misi Cloud di mataku. Di masa depan, kalian semua di klan primer akan menyadari manfaat dari keputusan yang aku buat hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong berbalik dan menuju pintu utama. Dia mengabaikan kelompok tetua yang tertegun. Tak satupun dari mereka yang pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki beban yang mengejutkan di dalam hati Hai Bodong. Asosiasi Alkemis, klanmu, klan Nalan. Sesuatu yang mirip dengan ini terjadi di seluruh ibu kota besar. Dengan kembalinya Xiaoyan, arus bawah mulai mengalir deras di dalam ibu kota, yang awalnya secara bertahap turun menjadi tenang setelah berakhirnya pertemuan besar alkemis dan perjanjian 3 tahun. Lebih dari 10 sosok manusia duduk di meja luas di dalam aula pertemuan besar sekte misi Cloud. Sebagian besar dari orang-orang ini menggunakan jubah putih dengan lencana khusus di dada mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam sekte misi Cloud. Selain itu, Pil King Guhe duduk sembarangan di sisi lain meja. Di belakangnya, tubuh Liu Ling sedikit tertekuk saat dia berdiri. Namun tatapannya kadang-kadang melayang ke arah Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran saat ini tampak sedikit lebih kurus dibandingkan beberapa hari yang lalu. Saat dia duduk sendirian, pupil matanya yang awalnya cerah sedikit linglung. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yunleng, mengapa kamu? Yunlei dan Yuncheng meninggalkan klan beberapa hari yang lalu. Suara wanita yang jernih dan dingin berisi suara megah yang samar-samar tiba-tiba bergema di dalam aula besar yang tenang. Pemimpin sekte, kami hanya pergi karena beberapa masalah pribadi. Setelah mendengar suara wanita itu, Yunleng yang duduk di kursi pemimpin sesepuh mengepalkan tinjunya sedikit dan buru-buru berkata sambil tersenyum.
Setelah tatapan Yunleng, orang bisa melihat seorang wanita yang mengenakan jubah berwarna putih bulan duduk di kepala meja. Ada kemarahan samar yang saat ini hadir di wajah anggun dan cantik yang mengandung bangsawan. Mendengar cara Yunleng berbicara, orang ini secara mengesankan adalah pemimpin sekte Misi Cloud, Yun. Beberapa dari kalian pergi ke kota hutan, bukan? Yun dengan dingin berkata. Yunleng tercengang, dia mengangkat kepalanya dan menatap dua orang lainnya di meja rapat. Melihat ekspresi mereka yang berisi senyum pahit, dia tidak memiliki harapan untuk mengelak, hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Pemimpin sekte, Xiaoyan sangat merusak reputasi sekte kita. Jika kita melepaskannya dengan mudah, bukankah itu akan membuat orang lain berpikir bahwa siapapun dapat menginjak sekte Misi Cloud kita di masa depan? Selain itu, dia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan kematian Mu Cheng. Berbicara secara logis tidak berlebihan baginya untuk ditempatkan di daftar nama untuk diburu dan dibunuh oleh sekte Misi Cloud. Yunleng mencoba membela diri. Perselisihan kami dengan Xiaoyan di masa lalu telah berakhir setelah perjanjian 3 tahun. Dengan secara pribadi membawa orang lain ke klan Xiao seperti ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa sekte Misi Cloud kita memiliki sedikit toleransi. Siapa yang akan mempecahi kita di masa depan? Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera berkata dengan suara yang dalam. Setelah melirik Nalan Yandran di sisinya, ekspresinya sedikit menjadi gelap setelah mendengar nama ini. Lagi pula, apa kamu pikir aku tidak menyadari bahwa tindakanmu kali ini sebagian besar karena dendam pribadimu? Aku khawatir kematian Mo Cheng hanyalah alasan. Hubungan Mo Cheng denganmu bahkan tidak sebaik itu sejak awal. Yunleng terpaku mendengar Yun menegurnya, namun dia tidak berani untuk membantahnya. Dia segera terpaksa melemparkan pandangan ke arah Yun San, yang matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur nyenyak, memohon untuk diselamatkan dari topik kota hutan ini. Kamu tidak perlu melihatku. Menurut aturan sekte, Yun adalah pemimpin sekte saat ini, bahkan aku hanya bisa menuruti kata-katanya. Meskipun matanya tertutup, Yun San tampaknya tahu apa yang dipikirkan Yunleng dan membuka mulutnya berbicara dengan nada lembut. Mendengar ini, Yunleng hanya bisa menjadi benar-benar diam. Pemimpin sekte, penatua pertama juga memikirkan sekte ini. Selain itu, dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada klan Xiao dalam perjalanannya ke kota hutan kali ini. Dia hanya merusak beberapa bangunan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga tetua pertama dari sekte Misi Cloud. Jika kita membiarkan dia merendahkan dirinya dan meminta maaf kepada klan kecil, bukankah itu akan semakin melemahkan reputasi sekte kita? Bagaimanapun, karena tidak ada seorang pun di klan Xiao yang mengenali penatua pertama yang menyembunyikan identitasnya, kita harus berpura-pura tidak ada yang terjadi dan membiarkan masalah ini berlalu. Setidaknya, kita bisa memberi klan Xiao kompensasi di masa depan. Seorang penatua berdiri dan tersenyum saat dia merapikan semuanya. Kamu sudah melupakan Xiaoyan, bukan? Bukankah kalian semua sudah cukup bermain selama lelucon sekte Misi Cloud beberapa hari yang lalu? Xiaoyan itu tidaklah bodoh. Cepat atau lambat, dia akan mencurigai sekte Misi Cloud. Mengingat karakternya, apakah kamu pikir dia akan menelan penghinaan? Ratu Medusa, dengan orang kuat yang mendukungnya, bahkan guru tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkannya, bukan? Yun mengerutkan kening dan dengan dingin tertawa. Melihat ekspresi Yun yang sedikit dingin, tetua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengecilkan lehernya saat dia duduk kembali. Lalu apa yang akan dilakukan pemimpin sekte? Jangan bilang bahwa kamu akan menyerahkan aku ke Xiaoyan untuk melampiaskan amarahnya. Yunleng juga sedikit marah setelah dimarahi. Segera dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kami tidak akan menyerahkanmu. Bahkan jika kami menyerahkanmu, Xiaoyan atau klan Xiao tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya. Tapi kamu jangan tenang dulu. Hukuman dari dalam sekte tidak bisa dihindari. Yun menatap Yunleng dengan samar sebelum melanjutkan. Beruntung kamu tidak membuat terlalu banyak masalah kali ini. Setelah beberapa hari, aku akan mengirim seseorang ke klan Xiao untuk menyelaraskan berbagai hal. Aku pikir Xiaoyan tidak akan berani menyinggung sekte Misi Cloud, terutama di dalam kekaisaran Chiama, bahkan jika dia memiliki Ratu Medusa yang mendukungnya. Yunleng diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Meskipun hukuman di dalam sekte itu cukup parah, kemungkinan orang-orang di kantor hukuman itu tidak akan berani berlebihan mengingat posisi dan hubungannya di dalam sekte Misi Cloud. Kami akan membiarkan masalah ini berhenti di sini. Yun melambaikan tangannya dan berdiri.
Tatapannya membawa ketegasan saat menyapu aula. Dia berkata, "Aku akan mengulangi ini sekali lagi." Lelucon ini sudah berakhir. Tidak ada gunanya menyinggung Xiaoyan hanya karena moceng. Ya, semua tetua mengangguk dan menanggapi setelah mendengar ini. Yun menghela nafas dengan lembut. Dia baru saja akan memecat semua orang ketika dia menyadari bahwa ekspresi Yunsan di sampingnya tiba-tiba berubah. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ki yang kuat dan menakutkan mengejutkan seluruh aula. "Guru, apa yang terjadi?" Yun tercengang saat dia buru-buru bertanya. "Kita ingin membiarkan masalah ini berakhir seperti ini." Sayangnya dia tidak setuju. Ekspresi Yunsan sedikit gelap dan serius, tatapannya memandang jauh ke arah langit di aula besar. Tidak lama setelah itu, tangisan sedingin es yang mengandung niat membunuh, yang sulit disembunyikan jatuh dari langit seperti guntur yang marah. Itu segera dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. "Anjing tua Yunleng, keluarlah untuk mati." Teriakan sedingin es seperti guntur marah melanda. Semua murid di sekte Misiklot mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke arah langit yang biru. Di tempat itu, dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang kental meluap dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam. "Xiaoyan, kenapa dia kembali?" Ketika beberapa orang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam, banyak suara terkejut berulang kali terdengar dari dalam sekte Misiklot. Pemuda yang telah membalikan sekte Misiklot ini beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan setiap murid sekte Misiklot mengingat nama ini dengan kuat. Tatapan gelap dan dingin Xiaoyan perlahan menyapu seluruh sekte Misiklot di bawah. Akhirnya itu berhenti di aula besar. Di tempat itu, cahaya putih yang berisi kemarahan tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya itu tergantung di langit dan raungan marah bergema di seluruh langit. "Xiaoyan, apa kamu cari mati?" Mata Xiaoyan menatap tajam pada Yunleng yang berwajah pucat tergantung di udara. Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa suan berat dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk. Dengan suara berat dia berkata, "Bajingan tua, bahkan jika Yunsan ingin melindungimu hari ini, aku akan tetap mengambil nyawamu." Nada yang arogan. "Kebetulan aku juga mencarimu. Hari ini aku pikir kamu harus tinggal di sekte Misiklot." Yunleng dengan dingin tertawa. Dia mengatupkan giginya dan dengan marah menjawab, "Memiliki namanya secara langsung diancam dan dikutuk oleh orang yang telah menuduh sekte mereka ini benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut." "Yunleng, diamlah." Tangisan dingin yang jernih tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar teriakan ini, murid-murid sekte Misiklot di bawah membukukan badan mereka sedikit dan dengan suara bulat. Bahkan Yunleng hanya bisa dengan kasar menjabat tangannya dan mundur selangkah. Beberapa cahaya putih melintas di cakrawala. Segera beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah menggunakan jubah putih bulan, sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Kebangsawanannya mengandung beberapa martabat yang sulit disembunyikan. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti pada Yunsan sejenak sebelum berbalik ke arah wanita berjubah bulan yang berada di tengah. Baginya, untuk dapat dengan sengaja memarahi Yunleng merupakan penatua pertama, kemungkinan statusnya cukup tinggi. Di dalam sekte Misiklot selain Yunsan yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun yang memiliki otoritas seperti itu. Tatapan Xiaoyan bergerak ke atas, itu akhirnya berhenti di wajah cantik yang anggun dan mulia itu. Kedua tatapan itu berinteraksi dan sesaat menjadi bingung. "Yunzi? Yaoyan?" Di udara yang tenang, dua suara terkejut yang membawa kebingungan itu tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan dan pemimpin sekte Misiklot, Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, keduanya terkejut. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka menjadi mendadak berubah. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.